morning student. Selamat pagi anak-anak teacher. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau teacher Linda, I'm fine. Teacher Linda baik, sehat, puji Tuhan. Dan anak teacher berharap semua anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak teacher, sekarang sebelum kita bernyanyi dan berdoa, kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat dang 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 ding 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 dung dung dung. Oke, tepuk semangat. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Sing aha aha ma aha aha nya aha aha. Semangat. Yes. Wow, hooray. Karena teacher sudah semangat, sekarang teacher mengajak anak teacher untuk bernyanyi dan berdoa. Ya, kita bernyanyi dan berdoa. Pertama kita mau bernyanyi, nyanyikan pujian selamat pagi Bapak. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, berkati anak-anak kami yang belajar di rumah maupun yang di sekolah. Berikan semangat sukacita kepada mereka dalam belajar, kesungguh-sungguhan di dalam belajar, sehingga mereka memperoleh hasil yaitu kemampuan, pengetahuan, kepintaran, dan kecerdasan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak kami. Berkati orang tua dari anak kami juga. Dan berkati kami, guru-guru misi kudus, bahkan staf yang ada. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak kami, yaitu Pelik dan Hotmar tua yang sedang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan lewat obat makanan minuman yang dikonsumsi, menjadi sarana kesembuhan bagi kedua anak kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hore, anak teacher yang hebat. Sekarang sebelum kita belajar, teacher mau tanya, semuanya senang? Semuanya suka? Kalau semuanya senang, semuanya suka, kita mau bernyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke? Dengan semangat menyanyikannya. Semua anak teacher bangkit berdiri, ayo semuanya berdiri. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Oke, karena sudah semangat anak teacher mau kembali mengingatkan ayat hafalannya. Yang 2 minggu ini harus dihafalkan. Susah atau gampang? Gampang ya. Semua anak teacher harus menghafal ayat hafalan ini. Karena singkat sekali firman Tuhannya. Untuk yang sudah menghafal, teacher sangat berterima kasih dan selalu diingat. Jangan dilupakan ya. Dan yang belum menghafal, ayo kita sama-sama belajar menghafal ayat hafalannya. Ya, kita mengucapkannya yaitu Efesus pasal 4 ayat 5. Bunyinya 1 Tuhan, 1 iman, 1
baptisan. Ya, anak teacher, jangan lupakan firman Tuhannya yang selalu mengajarkan kepada kita supaya kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja, beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja, dan kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus saja. Tidak ada nama yang lain selain dari nama Tuhan Yesus. Oke, jangan lupakan ayat hafalannya. Terkhusus yang sudah menghafal harus selalu diingat, dan yang belum menghafal, ayo belajar dihafal ayat hafalannya. Semangat ya, karena teacher sudah semangat. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Oke, sebelum belajar, teacher mau tanya, hari ini hari apa? Ayo. Hari ini adalah hari Kamis. Ya, hari ini adalah hari Kamis. Bahasa Inggrisnya Thursday. Tanggal berapa sekarang ya? Hari ini tanggal 15 bulan 4 atau bulan April tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang tanah airku, yaitu suku di negaraku. Anak-anak teacher harus tahu ya, ada banyak suku di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Ada banyak sekali suku. Ingat, suku itu berbeda dengan agama. Kalau yang kemarin kita terakhir belajar tentang agama, yaitu agama Kristen ya. Ya, agama ada 6 yang diakui di negara Indonesia. Tapi kalau suku, itu banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Suku itu berbicara tentang suatu kelompok sosial yang ada di suatu daerah dengan ciri tertentu. Ya, itu adalah definisi dari suku. Ya, contohnya anak-anak teacher. Ya, ada yang suku Batak. Ya, pastinya kalau suku Batak, anak-anak teacher, orang tuanya atau kakek neneknya itu berasal dari Sumatera, ya kan? Ya, kemudian ada yang suku Karo, ya, ada yang suku Tionghoa, ada yang suku Nias, ada yang suku Jawa, dan seperti teacher Linda, suku Dayak. Ya, di Indonesia ada banyak sekali suku. Ya, sebagai negara yang memiliki Pancasila dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi kita tetap satu. Artinya kita harus menghargai meskipun orang itu tidak sama agamanya dengan kita, tidak sama sukunya dengan kita harus menghargai. Seperti hari ini, ya, kita belajar tentang suku Melayu. Ya, suku Melayu ya. Anak-anak teacher pernah mendengar suku Melayu? Ya, atau mungkin ada tetangganya atau temannya sekarang ini yang sukunya suku Melayu. Ya, pasti ada ya. Ya, pasti ada dari antara teacher yang tetangganya yaitu suku Melayu. Ya, karena ya Kepulauan Riau ini ya suku yang pertama sekali tinggal di Kepulauan Riau ini ya, atau di Kota Batam ini adalah suku Melayu. Jadi di Batam ini ada banyak sekali suku Melayu. Ya, anak-anak teacher, seperti suku Batak, suku Tionghoa, suku Dayak, ya suku Nias itu adalah pendatang yang ada di Kota Batam ini, merantau di Kepulauan Riau atau di Kota Batam. Sedangkan suku asli di Kepulauan Riau ini adalah suku Melayu. Anak-anak teacher harus tahu ya. Jadi kalau anak-anak teacher punya tetangga atau ada temannya yang sukunya suku Melayu, anak-anak teacher tidak boleh mengejek, tidak boleh menjauhi, harus berteman ya, harus saling menghargai ya anak-anak teacher. Oke, jangan sekali-sekali mengejek temanmu yang berbeda agama, yang berbeda
kita semuanya satu, harus saling menghargai. Disatukan oleh Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Ya, ini adalah suku Melayu, ya. Ya, di sini ya ini suku Melayu ya. Biasanya suku Melayu itu sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Ya, memeluk agama Islam ya. Sebagian besar suku Melayu memeluk agama Islam. Kemudian di sini nah ada gambarnya ya, ada laki-laki dan ada perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Mereka sedang menggunakan baju kurung. Ya, baju kurung ya, ini baju khas Melayu. Ya, baju kurung khas Melayu dengan songket yang panjang. Kemudian bajunya lengannya juga panjang. Kemudian mereka biasanya menggunakan jilbab ya ketika menggunakan baju Melayu ini. Baju kurung ini. Baju kurung ini biasanya dipakai oleh suku Melayu ketika mereka ada contohnya ada pesta ya atau mengadakan adat etnis Melayu. Oke, anak teacher nih yang dipakai oleh perempuan ini ya nak, ini namanya adalah baju kurung. Oke, ya kemudian ada aksesoris yang lain juga ya. Oh, ternyata yang laki-laki juga menggunakan baju kurung ya. Ya, sudah tahu ya, seperti ini bentuknya ya, Nak. Baju kurung itu ya lengannya panjang, kemudian menggunakan bawahannya juga panjang. Oke, sudah tahu ya? Sudah jelas? Kemudian ini juga rumah adat. Ya, suku Melayu juga memiliki rumah adat. Setiap suku yang ada di Indonesia pasti ada pakaian khasnya, ada tarian khasnya, dan ada rumah adat juga memiliki kebudayaan masing-masing dan juga bahasanya masing-masing juga seperti bahasa Melayu, suku Melayu, bahasa Melayu. Kemudian rumah adatnya seperti ini bentuknya. Ya, kemudian tariannya juga ada tarian khas Melayu yaitu seperti tari persembahan dan tari makan sirih. Ya, anak teacher ya. Nah, di Kota Batam ini banyak sekali kita menemukan atau bertemu dengan suku-suku Melayu ya. Kalau anak-anak teacher mau tahu, anak-anak teacher boleh kenalan, tanya. Ya, waktu kenalan harus kenalan dengan sopan, bertanya dengan sopan ya. Oke. Nah, sudah tahu ya anak-anak teacher ya. Sekarang setelah teacher menjelaskan suku Melayu, teacher mengajak anak teacher untuk membuka buku Tanah Airku. Ya, buka buku Tanah Airku pertama halaman 6. Ya, di sini ya halaman 6 di sini mengenai lomba ya. Ya, mengenai lomba karena ya mengenai lomba. Di sini anak teacher memperhatikan gambarnya terlebih dahulu. Memperhatikan gambar dari kedua anak ini. Ya, mereka sedang berlomba. Ya, lomba membawa kelereng ke dalam sendok. Ada anak yang berbuat curang. Memang dia cepat larinya, tapi berbuat curang. Curangnya seperti apa? Ya, anak-anak teacher boleh perhatikan. Ya, waktu berlomba kita harus sportif ya, harus maksudnya teacher harus adil ya. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi sampai berbuat curang. Tidak boleh, harus sportif anak-anak teacher ya. Nah, di sini kedua anak ini mereka sedang melakukan perlombaan yaitu lomba membawa kelereng ke dalam sendok. Ada anak yang berbuat curang. Anak yang berbuat curang di sini nanti dilingkari oleh anak-anak teacher. Teacher tidak mau kasih tahu ya. Ayo perhatikan buku Tanah Airku halaman 6. Halaman 6 di situ ada kedua anak yaitu Togar dan Riki ya. Kita sebut saja namanya Togar dan Riki. Mereka sedang berlomba. Jadi
tugas anak-anak teacher mengamati. Setelah mengamati gambar ini, lingkari gambar anak yang berbuat curang, ya. Ya, anak-anak teacher, boleh tidak kita melakukan perbuatan curang ketika melakukan perlombaan? Tidak boleh ya, karena itu tidak baik. Ya, tidak baik ya. Ya, karena itu karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, harus ketika kita mengadakan perlombaan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau sportif ya, yang teacher bilang tadi ya. Ya, ini ya. Oke, sudah. Buku Tanah Airku halaman 6. Meskipun mereka berbeda suku, berbeda agama, atau bahkan satu suku, tetap harus sportif bermainnya. Harus tetap sama atau adil, tidak boleh melakukan kecurangan. Oke, seperti Togar dan Ricky. Ya. Ya. Kemudian setelah itu anak teacher buka buku Tanah Airku halaman 9. Ya. Halaman 9. Di sini ada gambar ya tugu khas daerah masing-masing. Ya, setiap daerah pasti memiliki tugu khas. Ya, ini untuk mengenang para pahlawan yang berjuang membela daerah tersebut. Ya, atau berjuang membela bangsa Indonesia. Makanya dibuatkan tugu di setiap daerah tersebut. Karena pasti ada pahlawannya yang mempertahankan negara Indonesia. Ya, ini ada tugu ya. Di sini anak-anak teacher ya supaya tahu nanti cara memasangkannya, anak-anak teacher bisa membuka halaman 10. Ya, di sini ada gambar yang utuh. Ya, di sini ada jam gadang, ada tugu Monas, ada tugu pahlawan, kemudian ada tugu Yogyakarta. Ya, ini ya. Jam gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Ya, letaknya ini ada di Sumatera Barat ya. Letak jam gadang ada di Sumatera Barat. Kemudian Tugu Monas. Tugu Monas di mana? Tugu Monas ada di ibu kota yaitu Jakarta. Kemudian Tugu Pahlawan. Ya, ini ada Tugu Pahlawan ya. Tugu Pahlawan ini ada di Surabaya. Ini ada di daerah Surabaya. Kemudian ini Tugu Yogyakarta. Ya, ini ada di Yogyakarta. Oke, tugas anak-anak teacher di sini adalah setelah anak-anak teacher melihat gambar yang ada di halaman 10, supaya bisa memasangkan gambar yang ada di halaman 9, ya anak-anak teacher pasangkan. Ya, pasangkan. Ini bangunannya, kemudian di atasnya terpotong semua ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar tugu apa? Tugu apa dan tugu apa? Ini semua ada bagian atasnya, ada di bawah. Ya, supaya tahu memasangkannya, seperti yang teacher bilang tadi, buka halaman 10. Oke? Ya, teacher sudah jelaskan. Susah atau gampang? Ya, tadi setiap daerah memiliki ya tugu. Ya, itu untuk mengenang para pahlawan atau para pejuang yang mempertahankan daerah tersebut atau mempertahankan negara Indonesia. Ya, oke, ini halaman 9. Tarik garis contohnya. Bagaimana teacher cara mengerjakannya? Kalau ini teacher kasih tahu ya. Oke, tunggu ya, teacher ambil pensil dulu. Pensil teacher ini. Oke, ini. Ya, contohnya ya Monas. Ini pastinya anak teacher sudah tahu ya gambar Monas. Ini bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya mana ya? Coba teacher perhatikan gambar di sini. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Di atasnya ada emas. Wah, gambarnya seperti api ya. Hanya warnanya aja kuning. Berarti teacher tarik garis. Ini dia. Oke. Susah atau gampang mengerjakan tugasnya? Sangat-sangat gampang. Ini buku Tanah Airku halaman 9.
kalau sudah selesai di halaman 6 dan halaman 9, nanti bersamaan dengan tugas yang ada di buku kotak, di buku kognitif ya. Foto langsung kirim ke WA grup kelas. Oke. Di buku kognitif atau di buku kotak, tugas anak teacher di situ. Ayo kita belajar kembali menghitung penjumlahan. Ya. Tidak susah. Ya, teacher harus sering-sering memberikan tugas kepada anak-anak teacher untuk belajar menghitung penjumlahan dan pengurangan supaya tidak lupa, dan yang tadinya tidak tahu supaya semakin belajar semakin tahu. Ya, teacher buat di sini ya. Ayo menghitung penjumlahan. Oke, jadi 2 titik. Oke, ayo menghitung penjumlahan. Ya, nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, kelihatan ya. Nomor 1, 10 tambah 3. Nomor 2, 11 tambah 4. Nomor 3, 15 tambah 5. Nomor 4, 17 tambah 3. Nomor 5, 18 tambah 3. Sama dengan. Ingat ya, ini nomor ya nak. Karena anak-anak teacher masih ada yang belum paham. Ini dihitung. Ini tidak boleh dihitung. Karena ini adalah nomornya. Mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ya, ini soalnya nomor 1 sampai nomor 5 yang harus dikerjakan oleh anak-anak teacher. Yang dihitung adalah dari sini. Setelah titik, yang ini yang dihitung ya nak. Ya, 10 ditambah 3. Ya, teacher selalu bilang kepada anak-anak teacher, waktu kamu berhitung atau belajar menghitung penjumlahan, anak-anak teacher bisa menggunakan benda baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah. Contohnya, di luar rumah bisa menggunakan batu, ranting, daun, dan yang lainnya. Sedangkan kalau ada bendanya yang di dalam rumah, contohnya anak-anak teacher bisa menggunakan sempoa, bisa menggunakan krayon, pensil, dan yang lain-lainnya. Oke, ya, supaya bisa gampang menghitung penjumlahan. Ya, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, sebaiknya kalau belum mengerti, anak teacher menggunakan benda seperti yang selalu teacher sediakan. Teacher menggunakan batu ya, menggunakan batu. Sekarang teacher mau memberikan contoh nomor 1, 10 ditambah 3. Ini batunya ya, teacher ambil dulu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian teacher tambahkan 3. Tambah 3. 1, 2, 3. Oke, 3. Kemudian tadi ada 10. Yang satu lagi 3. Teacher gabung. Oke, teacher gabung ya. Sekarang teacher hitung ulang. Jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13 terakhir. Jadi 10 tambah 3 sama dengan 13. Susah atau gampang? Gampang ya. 10 tambah 3 itu 13. Tadi teacher menggunakan batu menghitungnya.
kalau menggunakan simpan di mulut? Ya, atau biasanya kata orang simpan di otak. Ya, boleh disimpan di mana aja ya. Yang penting anak-anak teacher paham waktu menghitungnya ya. Ya, 10 simpan di mulut, tambah 3 di jari. Ya, sudah 10 di mulut, tambah 3 di jari. Setelah angka 10, berapa ya setelah angka 10? Oh iya, angka 11. 10, 11, 12, 13. Ternyata 10 tambah 3 itu 13. Wah, sama-sama benar ya. Waktu teacher berhitung menggunakan batu, hasilnya 13. Teacher berhitung menggunakan simpan di mulut. Ya, tambah 3 di jari. Hasilnya juga sama, 13. Yang paling penting anak-anak teacher paham cara berhitungnya. Oke? Nah, berarti hari ini teacher memberikan tugas ada berapa? Ada 3. 2 di buku Tanah Airku, 1 di buku Kognitif atau buku kota ya. Ya, susah atau gampang tugasnya hari ini? Pastinya gampang. Oke. Ya, tidak susah, gampang ya. Sekarang setelah selesai anak-anak teacher belajar, kembali kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak kami hari ini sudah selesai belajar. Tuhan berkati mereka supaya mereka mengerti, memahami pelajaran yang dipelajari satu hari ini. Dan juga Tuhan, hari ini kami belajar tentang suku Melayu. Tanamkan itu di dalam hati anak-anak kami supaya menghargai teman ataupun tetangga mereka yang berbeda suku dengan mereka. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hore! Semangat anak-anak teacher. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.